Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang Bapak banggakan anak-anakku sekalian kelas 12. Ketemu lagi dengan Pak Iful. Ya walaupun masih dalam keadaan online, adalah kita tetap bersemangat ya dalam mempelajari dan menuntut ilmu-ilmu yang diberikan ya. Ya, kita sekarang akan membahas dalam mapel PJOK atau olahraga ya. Langsung aja, bismillahirrahmanirrahim. Kalian lihat LKS-nya. Halaman 8 ya, halaman 8 tentang bab 2 ya. Kita masuk bab 2, halaman 8, permainan bola kecil. Nah, permainan bola kecil ini kita akan bahas salah satunya adalah softball ya. Kita bisa kalian lihat gambarnya nih ya. Softball ya, atau mungkin kalau kayak kita dulu itu bisa dibilang kayak permainan ini ya, kasti gitu ya. Cuman kalau kasti kan dalam skala kecil mungkin kok ya. Karena ini ada bola seperti bola tenis dan pemukul. Ya, ini yang untuk pengambil bolanya apabila tidak terpukul ya. Gitu. Ya, nih kita softball ya, kita bahas. Permainan softball diciptakan oleh George Hancock dari Amerika Serikat pada tahun 87 ya. Ini sejarahnya nih. Dan dimainkan pertama kalinya di negara bagian Chicago. Ya, Chicago itu bagian daripada Amerika Serikat. Pada tahun 1933, pada tahun 1906, permainan softball ini mulai dibuatkan peraturan dalam bermainnya, yaitu oleh Louis Robert. Tetapi kemudian peraturan permainan tersebut diperbaiki lagi oleh Matthew pada tahun 1916. Permainan softball mulai dikenal di Asia ketika diadakannya kejuaraan di Manila, di Filipina. Pada tahun 1968, di negara Indonesia, induk organisasi olahraga softball ini dikenal dengan nama Perbasasi atau Persatuan Baseball dan Softball Seluruh Indonesia. Jumlah pemain tiap regu yang sedang bertanding pada permainan softball yaitu 9 orang. Lama permainan ditentukan oleh inning, yaitu sebanyak 7 inning. Regu pemukul berganti menjadi regu penjaga setelah 3 kali bola mati. Yang pertama, ya ini teknik dasarnya. Yang pertama teknik memegang stick. Stick itu pemukul, ya tongkat. Untuk apa? Memukul bola. Alat pemukul atau disebut stick dipegang dengan kedua tangan terkuat, ya dan tidak kaku. Pegangan tangan pada stick dapat di bagian bawah. Ya, ada gambarnya nih. Tengah atau bagian atas areal pegangan stick ya, pegangan stick ini berada di sini nih bawah ya. Oke. Nah, itu tadi memegang stick. Bagaimana cara memegang bola? Teknik memegang bola dengan 2 jari digunakan untuk pelempar yang mempunyai ukuran jari-jari besar dan panjang. Pegangan 3 atau 4 jari digunakan untuk pelempar yang mempunyai ukuran jari-jari kecil atau pendek. Itu biasanya sering digunakan oleh wanita. Nah, melihatnya ada 2 ya. Ini yang menggunakan jari-jari besar atau panjang, 2 jari. Ini 3 jari atau 4 jari, kalau jari-jarinya agak pendek atau agak kecil ya. Jadi cengkramannya harus kuat ya, biar lemparannya apa? Kuat gitu kan. Teknik melempar bola.
Berikut ini beberapa macam lemparan bola pada permainan softball. Apa aja? Yang pertama, lemparan pitcher. Ya. Apa sih itu pitcher? Pitcher itu adalah seorang pelambung bola yang bertugas melambungkan bola. Lemparan pitcher harus berada di atas lutut dan di bawah dada pemukul atau disebut strike zone. Ya. Harus berada di atas lutut, antara lutut dan dada pemukul ya. Atau disebut apa? Strike zone. Bagaimana cara melakukannya? Pegang bola di tangan kanan. Sedangkan tangan kiri memegang kaos tangan softball atau bisa disebut glove ya. Kaitkan kedua tangan dengan posisi bola di dalam glove ya. Jadi seorang pitcher ini ya, tangannya itu yang satu memegang bola, yang satu menggunakan sarung tangan atau disebut glove ya. Gitu. Jangan istilahnya nggak pakai sarung tangan ya. Kalau ini yang aslinya, maksudnya yang permainan resminya itu harus lengkap perlengkapannya ya, harus menggunakan sarung tangan atau disebut glove. Terus ada injak pitcher plate, kemudian putar. Nah, menginjak pitcher plate. Pitcher plate itu tempatnya ya, tempat apa? Tempat seseorang untuk melempar bola ya, pitcher plate. Kemudian putar tangan yang memegang bola, satu putaran bahu penuh ya. Dengan bantuan pergelangan tangan lepas dan lemparkan bola ke depan ya. Jadi tangan yang memegang bola itu diputar penuh ya, 360 derajat. Putar satu kali dan langsung lemparkan bolanya ke depan. Ke siapa? Ke strike zone atau ke si yang pemukul. Nah, itu yang A. Yang B, lemparan antar base. Lemparan ini dilakukan oleh semua penjaga, baik yang berkedudukan di lapangan dalam, infield, atau penjaga base, dan di lapangan luar, outfield. Adapun teknik melempar bola antar base terdiri atas teknik lemparan dengan ayunan atas, ya, atau overhand throw. Terus yang kedua, teknik lemparan dengan ayunan samping, side arm throw, teknik lemparan bawah, underhand throw, dan teknik lemparan dengan lecutan tangan ya. Terus yang keempat, teknik menangkap bola. Teknik menangkap bola harus dikuasai oleh semua pemain penjaga. Pemain yang bertugas menangkap bola adalah catcher. Nah, ada pitcher, ada catcher. Ini jangan terbalik nih. Kalau pitcher itu yang melempar. Kalau catcher itu yang menangkap. Kalau yang memukul namanya strike zone. Ya, paham ya? Gitu. Teknik menangkap bola harus dikuasai oleh semua pemain penjaga. Pemain yang bertugas menangkap bola adalah catcher dan penjaga base atau lapangan termasuk pitcher ya. Yang menangkap bola itu termasuk pitcher juga. Untuk yang menangkap bola. Terus teknik menangkap bola untuk catcher. Cara melakukannya, posisi awal jongkok. Catcher ini posisinya ada di belakang pemukul ya. Kalau pitcher ada di depan pemukul, kalau catcher ada di belakang pemukul. Gitu ya. Cara melakukannya apa? Bagaimana? Posisi awal jongkok, tangan kiri memakai glove khusus catcher. Dengan posisi tangan menghadap ke depan, menyongsong gerakan bola yang dilempar pitcher. Tangan yang lain membungkus agar bola tidak lepas.
Gitu. Teknik menangkap bola untuk penjaga lapangan atau base. Terdapat beberapa teknik. Apa aja? 1. Teknik menangkap bola yang bergulir di tanah. Caranya sebagai berikut. Buka kaki agak lebar, bungkukan badan 90 derajat untuk bola pelan. Atau badan jongkok dengan salah satu lutut menumpuk tanah untuk bola cepat. Terus yang ketiga, kedua tangan siap menangkap dengan tangan kiri. Yang memakai glove berada di bawah. Sedangkan tangan kanan melingkupi bola dengan menutup telapak tangan agar bola tidak lepas, ya. Terus teknik menangkap bola lambung, ya, yang bolanya ke atas. Caranya bagaimana? Kaki dibuka selebar bahu dengan salah satu kaki di depan, badan tegak dengan pandangan ke arah datangnya bola. Ya, posisi tangan setinggi kepala, tangan kiri yang memakai glove menyongsong datangnya bola, sedangkan tangan yang lain melingkupi bola agar tidak lepas. Teknik menangkap bola lurus. Ya, yang ketiga, caranya sama dengan menangkap bola lambung. Bedanya hanya pada saat menangkap bola posisi tangan ke depan dada. Ya. Terus teknik memukul atau batting. Tujuan memukul dalam permainan softball yaitu untuk melewati atau mencapai base di depannya dengan selamat dan mencetak nilai. Ya. Kalau bisa melewati semua base dengan selamat, cara memukul dalam permainan kalau bisa melewati semua base dengan selamat. Ya, itu akan mendapat nilai kalau dia selamat, ya, dalam melewati semua base, tidak terkena lemparan bola. Cara memukul dalam permainan softball ini ada dua macam, yaitu memukul bola dengan ayunan penuh swing dan memukul bola tanpa ayunan bunt. Ya, disebut bunt. Teknik sliding. Sliding adalah upaya menjangkau base secara cepat dengan cara meluncurkan dan menyentuhkan anggota badan ke base. Ada 3 macam teknik sliding. Teknik sliding lurus, strike leg slide. Ya, itu lurus, menjatuhkan badan lurus. Teknik sliding mengait, hook slide. Dan teknik sliding dengan kepala lebih dahulu, hard first slide. Terus taktik permainan. Dalam permainan softball terdapat taktik perorangan, taktik kelompok, dan taktik beregu. Meraih kemenangan atau untuk meraih kemenangan atau paling tidak mampu mengimbangi permainan lawan. Bagaimana sih taktiknya? Yang pertama, taktik perorangan, yaitu merupakan siasat yang digunakan secara individu agar dapat meraih kemenangan secara sportif. Taktik perorangan berhubungan dengan teknik yang dikuasai secara individu untuk mengecoh atau mengelabui lawan. Taktik perorangan diterapkan saat bermain menjadi regu pemukul maupun regu penjaga. Ya, jadi ini individu, ya, inisiatif seorang pemain bagaimana caranya agar tidak bisa terkena bola, ya, tidak tidak terkena bola sehingga dia bisa melewati base tersebut dengan aman dan selamat sehingga mencetak nilai, ya. Taktik kelompok yaitu siasat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih namun kurang dari jumlah seluruh pemain dalam satu regu untuk meraih kemenangan secara sportif atau minimal mampu mengimbangi lawan. Contoh, taktik kelompok digunakan oleh pitcher dan catcher antar base, ya. Pitcher dan catcher. Pitcher itu yang apa? Yang melempar. Catcher itu yang menangkap bola, ya. Itu. Tadi ini taktik kelompok ini dilakukannya nggak hanya seorang, tapi juga nggak semua
orang dalam satu tim tersebut ya. 2, 3, 4, 5 ya. Gitu. Teknik bergu. Nah, kalau teknik bergu ini dijalankan oleh semua anggota tim atau regu ya, yang menjadi regu pemukul atau menjadi regu penjaga untuk meraih kemenangan secara sportif atau mampu menguasai permainan lawan. Taktik bergu pada hakikatnya merupakan upaya penyerangan gabungan taktik individu dan kelompok menjadi satu kesatuan ya. Itu teknik bergu. Jadi semua tim itu memiliki siasat bagaimana caranya untuk mencetak nilai. Ya, dilakukannya oleh semua orang dalam tim tersebut. Oke, yang ke-8 pola penyerangan. Pola penyerangan merupakan siasat yang digunakan untuk regu yang mendapat giliran memukul secara individu atau kelompok untuk menyerang lawan dan berusaha untuk memperoleh nilai dan kemenangan dalam pertandingan. Pola penyerangan yang sering digunakan dalam permainan softball ada beberapa nih. Yang pertama, pukulan tanpa ayunan. Ya, pukulan tanpa ayunan atau disebut bunt. Pukulan adalah usaha melakukan pukulan ke arah base pertama, pitcher atau base pertama, ke arah base pertama, pitcher atau base ketiga untuk membantu pelari menuju base ke depannya. Nah, jadi inti salah satu teknik ya agak-agak mengecoh lawan gitu ya. Kenapa? Misalkan lawannya ada di base 2 atau di base 3, tapi pemukul ini hanya memukul bola ke arah base 1 gitu. Agar ada waktu yang di base 2, 3 gitu untuk lari ya, karena bola itu ada di base pertama seperti itu ya. Karena pukulan tanpa ayunan ini atau disebut bunt itu pukulan yang pelan ya, yang hanya disentuh lah bahasanya gitu ya. Gitu. Pukul dan lari, hit and run. Pukul dan lari adalah siasat yang dilakukan pemukul untuk membantu agar pelari dapat maju beberapa base di depannya dengan selamat. Jadi pas pukul langsung lari. Ya, gitu. Mencuri base merupakan siasat yang dilakukan oleh pelari di base. Keberhasilan mencuri base dipengaruhi oleh kecepatan dan kejelian. Nah, mencuri base ini juga bisa kayak tadi tuh, seperti sliding gitu kan. Agar apa? Agar tidak terkena bola gitu kan. Ya, keberhasilan mencuri base dipengaruhi oleh kecepatan dan kejelian pelari melihat pelepasan bola oleh pitcher. Pukulan melayang. Pemukul melakukan pukulan ke arah outfield atau ke luar lapangan. Pukulan melayang dilakukan oleh pemukul yang memiliki pukulan keras dan jauh sehingga membantu pelari menuju base berikutnya. Ini bisa juga home run ya. Home run itu adalah di saat bola itu keluar jauh lapangan. Ya. Nah, terus selanjutnya pola pertahanan. Apa aja sih? Yang pertama, strateginya itu membakar atau menginjak base yang akan dituju lawan. Nah, jika base itu diinjak oleh tim penjaga ya, nah itu maka tim pemukul itu nggak bisa untuk menginjak base tersebut karena sudah pengalihan oleh tim penjaga. Gitu. Jadi yang namanya pola pertahanan ini adalah bagaimana si tim penjaga ini agar bisa membuat tim pemukul ini tidak selamat dalam base-nya gitu ya. Dalam menuju base-nya itu tidak selamat, bagaimana caranya. Nah, kalau tadi kan untuk penyerangan, bagaimana caranya tim pemukul itu bisa mencuri base. Ya apa itu dengan cara sliding tadi atau bagaimana gitu kan. Nah, maka dengan pertahanan ini tim penjaga salah satunya ya
sudah menginjak atau membakar, bahasanya di sini membakar base yang akan dituju lawan. Ya, menghadang lawan lah gitu kan. Terus mentik lawan sebelum mencapai base. Nah, mentik ini maksudnya adalah mentik lawan itu terkena bola oleh tim penjaga, tim pemukul saat memukul. Nah, pada saat tim pemukul itu lari antar base, nah pada saat lari antar base itu maka tim penjaga melempar bola ke arah lawannya. Nah, itu namanya mentik, mentik lawan ya. Apa sih bahasanya kalau dulu bocah dulu bahasanya ngegebok gitu ya. Ngegebok pakai bola. Gitu ya. Jadi si tim apa tuh? Tim pemukul itu jangan sampai selamat ya. Dengan cara apa? Dilempar itu bola ke tim pemukul itu. Nah, maka bahasanya mati gitu ya. Udah nggak bisa dilanjutkan karena sudah ditik oleh lawannya. Terus melempar bola kepada pitcher ya, ini sama, hampir sama ya, melempar bola kepada pitcher. Nah, kan kalau mentik lawan berarti lawan itu kan bisa pitcher, bisa catcher dan sebagainya gitu kan. Nah, ini melempar bola kepada pitcher. Nah, pitchernya itu nanti ya akan bisa mentik lawannya dan lain sebagainya gitu kan. Terus tangkap bola. Nah, tangkap bola maksudnya di saat pemukul tim pemukul memukul bola, itu bola langsung ditangkap. Nah, gitu. Terus mematikan lebih dari satu pemain. Nah, mematikan itu tadi mentik, mematikan dengan cara apa? Ya melempar bola ke arah pemain tersebut. Ya, salah satunya ya. Ya sebenarnya beda-beda, kayak agak beda-beda tipis kalau kalian tahu, kalau pernah kalian main kastik gitu ya. Kurang lebih lah. Ya, itu mini ya, mini softball lah kastik itu ya. Ya, yang Bapak tahu seperti itu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, mungkin ya ada kekurangan dan sebagainya. Bapak mohon maaf. Mudah-mudahan dapat dipahami. Untuk tugas akan Bapak langsung upload di Classroom. Ya, gitu. Untuk tugas silahkan kerjakan dengan baik ya, jangan sampai terlewat gitu kan, jangan sampai menumpuk ya, dan jangan lupa absen mengenakan seragam olahraga ya via Classroom. Oke, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan dapat dipahami. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye. Semangat, semangat, semangat.